السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول المجتبى، أما بعد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا ورسولا. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف وضرب الله ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كمثل شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. Surah Ibrahim ayat 24 dan 25. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah Pasar Besar yang dirahmati Allah. Dalam kehidupan ini, yang paling harus kita perhatikan adalah fondasi. Ibarat bangunan, maka bangunan yang kokoh selalu berdiri di atas fondasi yang kokoh. Masjid yang kokoh dasarnya adalah fondasi atau tapak yang kokoh. Gedung pencakar langit harus dibangun atas fondasi yang kokoh. Kalau tidak, maka dia akan mudah roboh dan akan mudah hancur. Maka banyak sekali dalam Al-Quran perumpamaan yang Allah sebutkan, dan salah satu perumpamaan yang Allah sebutkan adalah berkenaan dengan bagaimana membangun fondasi yang kokoh. Dalam surah Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, alam taro, apakah kamu tidak memperhatikan? Banyak sekali ayat Al-Quran dimulai dengan kalimat alam taro. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah yang telah melakukan kepada tentara gajah? Maka kalimat-kalimat yang dimulai dengan kalimat alam tara kaifa ini adalah kalimat permisalan tentang apa yang telah Allah tumbuhkan, apa yang telah Allah perbuat, agar manusia memikirkan, agar manusia menganalisis, agar manusia memperhatikan, agar muncul nanti di situ ilmu, muncul kebijaksanaan, muncul pengetahuan. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan alam tara kaifa, apakah kamu tidak memperhatikan? Daraballahu mathalan kalimatan thayyibah, perumpamaan daripada kalimat yang baik, ucapan yang baik, perkataan yang baik, perbuatan yang baik. Kamathali syajaratin thayyibah, maka perkataan yang baik, perbuatan yang baik, kata Allah adalah seperti pohon yang baik. Kita ini bisa dikatakan baik adalah seperti pohon yang baik. Kalau ada orang yang ingin menjadi baik, maka dia haruslah seperti pohon yang baik. Orang yang baik itulah seperti pohon yang baik, kata Allah. Bagaimana pohon yang baik itu? Apa definisi pohon yang baik? Manusia yang baik itu adalah seperti pohon yang baik. Orang hebat itulah seperti pohon yang baik. Orang mulia itu seperti pohon yang baik. Allah berikan perumpamaan ini bukan perumpamaan dari kita sebagai manusia, tapi perumpamaan dari Allah yang tentunya makna yang terkandung di dalamnya itu luar biasa, sungguh hebat. Bagaimana pohon yang baik itu, kata Allah, asluha sabitun wa far'uha fis sama. Pondasinya harus kokoh. Yang disebut dengan pohon yang baik, kalau dia punya akar yang kokoh, asluha, akarnya kokoh. Kalau kita lihat pohon besar, maka biasanya pohon besar itu
itu akarnya kokoh menjulang ke tanah. Tapi kalau kita lihat pohon kecil, biasanya akarnya pun kecil, pohon toge namanya. Kita ada akarnya, kecil, sehingga kalau ada angin tumbang, ada tak kuat ya. Namanya kita lihat pohon, makanya pohon di tepi jalan Sudirman ini kan itu biasanya pohon-pohon yang kokoh. Karena supaya tak tumbang. Kalau tumbang hancur mobil-mobil, hancur jalan-jalan. Dan pohon yang kokoh itu pasti pertama asluha atau akarnya itu adalah kokoh, sungguh luar biasa. Kokoh sekali. Asluha sabit, akarnya sangat kokoh, sangat menjulang, sangat menancap ke dalam. Wa far'uha fis sama. Kemudian yang disebut dengan pohon yang baik itu dahannya menjulang ke langit. Banyak julangan langitnya kemana-mana. Makanya kita lihat di tepi jalan banyak sekali cabangnya. Karena cabangnya ini sampai ke langit. Dari rumah ada pohon lengkeng. Pohon lengkeng itu ternyata ini rahasia ternyata. Masya Allah luar biasa keagungan Allah itu. Kalau kita ingin buah lengkeng itu banyak, biarkan cabangnya itu banyak. Karena setiap buahnya itu akan muncul dari cabang-cabangnya yang banyak dari itu. Dan cabang-cabangnya itu menjulang ke langit dan disitulah ternyata tumbuh buah-buahnya. Subhanallah, luar biasa. Baiklah rahmat Allah. Tu'ti ukulaha kullu hinin fi rabbiha. Dan dari situ akan memberikan buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, ya kan? Hasil kepada manusia atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berizin, maka dari tanaman yang kita buat tadi yang akarnya menjulang ke tanah dan dahannya menjulang ke langit, maka niscaya buahnya akan tumbuh lebat. Tapi kadang-kadang ada juga yang harus di-booster. Lengkeng rupanya di-booster. Kalau tak di-booster tak berbuah aja. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, dan itu semuanya rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dapat kita simpulkan dari ayat ini bahwa sesungguhnya yang disebut dengan pohon yang baik itu adalah pertama akarnya harus kuat. Artinya di sini harus punya fondasi hati yang kuat. Yang kedua, batang. Batang ini adalah amal perbuatan. Jadi harus banyak melakukan amal saleh dalam hidup ini, Bapak Ibu rahmati Allah. Paling banyaklah kita melakukan amal saleh. Kita tidak tahu umur kita berapa panjang, berapa lama kita hidup, berapa lama kita bisa menghasilkan karya. Maka batang ini adalah seperti amal saleh. Semakin banyak amal soleh kita, batang kita akan semakin besar, semakin kokoh, semakin dia akan menguatkan pohon tersebut. Itulah diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, batang itu adalah seperti amal soleh, perbuatan baik yang senantiasa kita lakukan. Yang ketiga, pohon yang baik itu adalah memiliki cabang yang banyak, dan ini adalah akhlak budi pekerti kita. Maka budi pekerti kita adalah seperti cabang. Semakin banyak akhlak kita, maka cabang kita akan semakin banyak. Karena disinilah akhlak kita, ya. Karena akhlak kita semakin banyak, cabang-cabang dari pohon kita itu akan semakin banyak. Karena dasar akhlak inilah, dasar cabang inilah yang nanti akan menghasilkan buah atau manfaat bagi orang lain. Orang tidak memanfaatkan batang, tetapi yang dimanfaatkan orang adalah buah. Dengan buah yang banyak yang muncul dari dahan-dahan atau cabang-cabang ini, maka inilah yang bisa memberikan manfaat kepada manusia. Subhanallah, Bapak Ibu rahmati Allah. Sungguh indah perumpamaan Al-Quran ini. Jadi Al-Quran ini menggambarkan sangat detail kepada kita. Orang yang baik itu pertama dia harus punya hati serta akar yang kuat, kokoh akarnya, prinsipnya kokoh. Yang kedua dia harus punya amal soleh yang digambarkan dengan batang tadi. Itu harus banyak melakukan amal perbuatan baik
Setiap hari dia melakukan amal perbuatan yang mulia pada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari ibarat batang tadi. Kemudian yang ketiga cabang-cabang akhlakul karimah, akhlak-akhlak yang sempurna, akhlak-akhlak terpuji ketika memberi dengan ada akhlaknya, ketika memberikan nasihat ada akhlaknya, ketika memberikan bantuan lain sebagainya ada akhlaknya. Kemudian dari situlah nanti akan muncul yang namanya manfaat atau yang kita sebut dengan buah tadi. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ada beberapa tahapan bagaimana kita membangun fondasi yang kokoh, batang yang kokoh tadi, atau perbuatan yang baik tadi, atau orang yang mulia. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang mulia itu? Kata Imam Ibnu Qayyim, ada beberapa tahapannya. Yang pertama adalah al-yaqin, adanya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini Bapak Ibu rahmati Allah, prinsip dasarnya adalah keyakinan. Kalaulah kita sudah yakin bahwa hidup ini kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang kita dapat sudah ada skenarionya dari Allah. Segala yang kita dapat, keluarga yang kita punya, ini Allah atur semuanya. Tidak lagi yang kita perlu risaukan. Yang kita perlu risaukan adalah bagaimana amal perbuatan kita yang kita lakukan. Seberapa banyak amal saleh yang bisa kita lakukan. Kalaulah rezeki, Allah sudah tentukan. Kalaulah keluarga, Allah sudah tetapkan. Kalaulah jabatan, Allah sudah tentukan. Apakah kita ditakdirkan memimpin atau dipimpin, ditakdirkan sukses atau gagal, ditakdirkan berjaya ataupun bangkrut. Allah sudah menentukan semuanya. Maka keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala ini sangat penting sekali. Yang kedua, keyakinan ini akan membawa kita kepada kesuksesan. Maka ketika Rasulullah SAW memimpin perang Badar, perang pertama kali yang dibawa oleh Rasulullah di daerah Badar. Ketika itu umat Islam ada sekitar 500 orang. Tetapi ada kaum munafik yang mereka itu berpisah sehingga akhirnya jumlah umat Islam ketika itu yang ikut perang Badar hanya 313 orang melawan 1000 tentara dari kalangan Quraisy. Yang mana tentara ini tentara hebat, tentara kuat, tentara yang sudah terlatih. Ibarat sekarang sudah jenderal semua. Mereka sudah punya senjata, sudah punya latihan, field trip semacam. Sudah, ini tentara terhebat. Sedangkan orang-orang muslimin ini adalah pedagang yang tak biasa berperang. Tetapi apa yang dimiliki oleh umat Islam adalah keyakinan. Keyakinan bahwa seandainya jika engkau menolong agama Allah, maka Allah menolongmu. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kita senantiasa menolong agama Allah, maka niscaya Allah akan menolong kita dan akan menguatkan kedudukan kita. Maka keyakinan inilah Bapak Ibu rahmati Allah membuat umat Islam ini menjadi menang. Ketika Rasulullah berada di Madinah, Madinah ini kota kecil. Kota yang mungkin tidak dianggap oleh orang zaman sekarang. Madinah ini kota kecil. Bagaimana Rasulullah menulis surat kepada Kisra Persia ketika itu, dan kepada Kaisar Romawi, dan kepada raja-raja yang ada di Jazirah Arab ketika itu. Rasulullah menulis dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Hai Muhammad, Nabi Allah, ya, jika engkau inginkan kebaikan di dunia, maka ikutilah ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan ketika itu surat yang dibawa oleh utusan Rasulullah SAW dirobek oleh Kisra Persia ketika itu. Maka Rasulullah mengatakan tidak akan lama lagi Kisra Persia akan runtuh, dan tidak lama setelah itu Persia pun runtuh. Artinya Bapak Ibu rahmati Allah, walaupun seperti apapun kita, artinya dengan keterbatasan yang kita miliki, kita punya keyakinan bahwa yang kita bawa inilah risa Allah. Ketika kita punya keyakinan
bahwa yang kita perjuangkan ini adalah agama Allah, maka niscaya kita akan mendapatkan kemenangan melawan Israel, melawan Amerika, melawan penjajah. Apa yang kita bawa? Hanya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah keyakinan, ya, maka kita siqah kepada Allah. Siqah artinya adalah bersandar kepada Allah setelah berusaha. Maka setelah ada usaha, ada upaya, maka kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan siqah. Dan dengan siqah ini muncul yang namanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dalam hidup ini bersandar hanya kepada Allah, maka akan muncul ketawakalan kita kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan banyak sekali Bapak Ibu rahmati Allah. Kalau kita belajar tentang siqah dan tawakal ini, ternyata rezeki yang kita dapat itu adalah efek daripada siqah dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang yang bertawakal kepada Allah, maka akan kami berikan kepadanya rezeki. Maka orang yang bertawakal kepada Allah, Allah akan jamin kepadanya rezekinya. Dan tawakal setelah usaha. Tawakal setelah berupaya. Tawakal setelah mengeluarkan segala macam kemampuan. Disebut dengan tawakal. Dan banyak sekali ayat-ayat menerangkan tentang konsep tawakal ini. Yang disebut dengan tawakal, setelah engkau mengeluarkan semua upayamu, maka engkau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa usaha yang telah kamu lakukan, jerih payah yang kamu lakukan akan diberikan pertolongan oleh Allah dan akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan efeknya setelah kita bertawakal, inilah yang disebut dengan istiqamah. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, kenapa di zaman sekarang ini banyak sekali orang yang tidak istiqamah di jalan Allah karena usahanya tidak dibarengi dengan tawakal. Ketika dia berusaha, dia yakin bahwa usahanya ini pasti akan mendapatkan keberuntungan, tidak dibarengi dengan tawakal. Sehingga terjadi kegagalan, maka dia menjadi pesimis, menjadi orang yang frustrasi dan lain sebagainya. Tetapi apabila kita berusaha, berdaya upaya, kita bertawakal, maka tawakal ini akan melahirkan yang disebut dengan istiqamah. Istiqamah adalah senantiasa berada di jalan Allah, komitmen, senantiasa berusaha, senantiasa melakukan kebajikan. Maka insya Allah dengan kita melakukan hal-hal ini, maka kita punya fondasi yang kuat di dalam hidup kita ini, yang niscaya akan menghasilkan batang yang besar, menghasilkan cabang yang banyak, dan dari cabang itu adalah memberikan manfaat berupa buah kepada orang-orang yang menikmatinya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.